Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu pengawas yang kami banggakan. Malam hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu pengawas, khususnya pengawas di wilayah 7, kantor cabang wilayah 7 Lampung ya. Bapak Ibu, pada tahun 2022 ini pembuatan SKP berubah kembali dengan menggunakan sistem online, Bapak Ibu. Bagaimana cara membuatnya, prosedurnya bagaimana? Mari kita sama-sama belajar, karena ini adalah tahun pertama kita membuat SKP menggunakan aplikasi secara online. Pertama kali yang kita lakukan adalah kita buka Chrome kita gunakan Chrome ya. Kemudian kita tuliskan alamatnya adalah kinerja.bkn.go.id. Jadi Bapak Ibu silahkan ketik alamat kinerja.bkn.go.id. Setelah itu lakukan enter. Nah, Bapak Ibu nanti akan masuk ke sana, masuk ke e-kinerja. Lakukan, ikuti langkahnya, yaitu dengan menggunakan login. Kalau Bapak Ibu nanti masuk menggunakan akun user dan password yang ada di MySAPK. Tentunya Bapak Ibu sendiri yang tahu user dan password MySAPK yang waktu tahun kemarin Bapak Ibu sudah mengeditnya masing-masing. Edit profil dari MySAPK. Jika sudah ingat, silahkan Bapak Ibu masuk. Nanti di sini akan diminta username sama persis dengan apa yang di MySAPK Bapak Ibu. Passwordnya juga sama. Jadi ingatlah sendiri, yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Kalau biasanya adalah menggunakan NIP, passwordnya apa yang Bapak Ibu ingat waktu itu silakan. Setelah dituliskan maka langsung sign in Bapak Ibu. Sign in. Nah, langkah pertama untuk membuat SKP Bapak Ibu, setelah kita masuk di halaman ini, pastikan Bapak Ibu sudah diberi sambutan Hai Joko Siwidi, kalau itu Joko Siwidi. Kalau nama Bapak Ibu ya sesuai nama Bapak Ibu. Setelah tampil layar seperti ini, Bapak Ibu langkah pertamanya kalau mau jelas boleh Bapak Ibu membaca buku panduannya. Tapi kalau mau praktek langsung, biasakan kita bekerja di online itu urut ya Bapak Ibu ya. Urut itu maksudnya kita upayakan dari atas menuju bawah, menunya kita telusuri. Langkah yang pertama adalah buka profilnya Bapak Ibu. Buka profilnya, kemudian dilihat datanya betul apa belum, nomornya belum, sudah belum, cocok apa belum, NIP-nya, jabatan, golongannya sudah. Kalau sudah berarti tidak masalah. Tapi kalau belum, silahkan lakukan edit profil. Termasuk data atasan Bapak Ibu. Jadi urut ya, upayakan dari sini urut dari atas ke bawah, dari sini urut dari kiri ke kanan. Data atasannya juga dicek betul apa enggak. Kalau kita tahun ini biasanya, kalau tahun sebelumnya kita menggunakan atasan kita adalah sekretaris dinas, tapi tahun ini informasinya sampai saat ini yang saya terima, baik itu dari provinsi melalui Korwil provinsi maupun dari cabang dinas, itu atasannya adalah kepala cabang dinas.
wilayah 7. Jika sudah sesuai, aman. Tapi kalau belum sesuai, nanti Bapak Ibu bisa menggantinya melalui profil. Kemudian lihatlah pegawai yang ada di satu kantor Bapak Ibu, siapa saja. Kebetulan hari ini baru Kepala Cabang Pak Supriyatno, Kepala SMK Pak Eko Priyono, dan Pak Joko Siwidi serta Pak Sasili Mustafa. Kemudian list bawahan itu kalau ada atasan ya, kalau kita bukan atasan, kita nggak punya bawahan ya berarti kosong. Kembali lagi Bapak Ibu kepada data pribadi. Jika ada yang salah, lakukan editing di sini. Tombolnya di bawah ya Bapak Ibu, ditarik dari ke bawah, edit profil. Terutama unornya cari dengan menuliskan kata kunci cabang. Nanti tolong dibaca jangan cabang yang lain ya, tapi cabang Dinas Pendidikan wilayah 7. Kemudian sesuaikan untuk yang lain, silahkan. Baru kalau sudah selesai di oke ya Bapak Ibu ya, di oke. Jika sudah selesai mengeditnya, atasan sudah sesuai, di menunya juga sama, nanti ngeditnya di edit profil tadi ya Bapak Ibu ya. Maka lakukan langkah kedua, yaitu membuat SKP. Kita klik SKP nya Bapak Ibu. Yang pertama kali kita lakukan adalah tambah SKP. Kalau Bapak Ibu belum pernah membuat, maka lakukan tambah SKP. Tetapi jika sudah membuat, periodenya Januari sampai Desember 2022, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan ke sini. Tambah SKP kita tuliskan di sini Bapak Ibu. Tolong dibaca, ini benar, kantornya benar, cabang dinas, atasannya betul, unor atasan adalah Dinas Pendidikan. Kemudian lakukan penulisan periodenya. Periodenya kita mulai 1 Januari 2022. Karena 1 Januari 2022 itu hari libur atau hari Sabtu, tanggal 2-nya hari Minggu, kalau saya memulainya tanggal 3 Bapak Ibu. Tapi terserah Bapak Ibu, silahkan memulainya tanggal 1, boleh 1. Kemudian periode akhirnya kita akhiri nanti tanggal 31 Desember tahun 2022. Caranya kita klik di sini saja, sesuaikan tahunnya, bulannya gitu Bapak ya. Kalau mulai Januari berarti dicari pilih Januari. Tanggalnya tanggal 1 atau kalau 1 Sabtu, saya mulainya tanggal 3 gitu ya. Kemudian demikian juga untuk akhir periodenya. Akhir periodenya juga demikian. Lakukan dengan klik pilih. Kemudian pendekatannya, silahkan pilih pendekatan yang kualitatif ya Bapak Ibu ya. Kuantitas atau kualitas bebas, tapi kalau saya saat ini menggunakan kuantitas, berarti berupa angka nanti Bapak Ibu. Kalau sudah selesai baru di oke. Setelah oke Bapak Ibu, nanti akan muncul seperti ini. Periodenya tulisannya masih draft, jadi jangan dikirim dulu sebelum selesai ya Bapak Ibu. Langkah yang harus Bapak Ibu lakukan ketika membuat SKP adalah kita mulai sekali lagi dari kiri menuju kanan. Kita lihat, kalau saya sudah membuat ada isinya, kalau Bapak Ibu belum membuat nanti kosong. Detail SKP, nah seperti ini. Kebetulan saya sudah sesuai Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu langkah selanjutnya setelah melihat detail SKP, Bapak Ibu ikuti langkah pertamanya adalah tambah RHK. Tambah RHK, rencana hasil kerja RHK itu. Kemudian kita klik, maka kita harus intervensi kegiatan atasan Cabdin tadi dengan cara klik tombolnya ini. Ada 3 pilihan, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu inginkan.
Yang pertama di sini intervensinya adalah laporan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan program evaluasi administrasi SMK, laporan pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, laporan tugas kedinasan lain tanpa atau dengan surat tugas. Kita pilih yang satu misalkan, kita klik. Kemudian jenis RHK-nya kita pilih yang utama Bapak Ibu ya, yang utama. Selanjutnya rencana hasilnya itu adalah apa yang ada di RHK Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silahkan unduh dulu di deskripsi video ini. Nanti akan saya kirimkan RHK Bapak Ibu ya. RHK Bapak Ibu, RHK-nya dari 1 sampai 9. Sesuaikan dengan Bapak Ibu ya. Kalau nanti Bapak Ibu ini ada wilayah 7, misalkan Bapak Ibu namanya Pak Muhammad Solihin, bagi RHK-nya yang ke-1 ini dibaca, ini RHK 1 namanya, itu nanti ini. Terus RHK 2-nya ini yang ada tulisannya RHK ya Bapak Ibu ya. RHK 3-nya yang ini, sesuaikan namanya masing-masing. Di sini sudah ada Pak Solihin, Pak Eko Priyono, Pak Wagiono, Pak Joko Siwidi, Pak Saring, Bu Titik dan Bu Cici sudah ada. Kalau Bapak Ibu yang tidak di wilayah 7 ya silahkan nanti buat sendiri nggak apa-apa. RHK ini disusun sesuai dengan SKP tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah nanti caranya kita copy saja ini, misalkan RHK 1 Pak Solihin gitu. Kita klik copy gitu. Kita kembali ke depan tadi. Kita tempel di sini aja, Ctrl V itu misalkan. Menempelnya menggunakan tombol CTRL+V gitu ya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu langsung oke. Tapi karena ini saya nggak mau oke, saya tutup Bapak Ibu. Nah nanti kalau sudah di oke, maka pasti tulisannya ada di bawahnya sini Bapak Ibu. Nah di sini. Tersusunnya dokumen program kepengawasan. Tadi yang dikopikan ini dah dari Pak. Yang pertama tadi kan ini ya. Tersusunnya dokumen program pengawasan dan program pembimbingan. Begitu di copy, tempelkan di sini, bunyinya ada di sini Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah kita mengopi di RHK ini tadi, selanjutnya adalah kita menambahkan indikator kinerja. Indikator kinerja. Gimana cara menambahkannya? Kita tambah indikator, diklik. Aspeknya apa? Misalkan kualitas. Maka kita klik kualitas. Indikatornya apa? Buka lagi RHK tadi. Ketika mau melihat kualitas, indikatornya adalah sini, kuantitas ya Bapak Ibu ya. Indikatornya kuantitas, maka indikatornya ini. Kita klik, kita copy lagi, Ctrl C itu. Ctrl C. Ctrl C itu masuknya copy ya, bisa Ctrl C, bisa copy, bisa. Kita tempel lagi di sana Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini tadi saya ralat ya, ini kuantitas. Ya, kuantitas. Ini kuantitas, di copy Ctrl V di sini. Nah, targetnya berapa? Kalau targetnya jumlah berarti angka Bapak Ibu ya. Kita lihat lagi di RHK kita. Targetnya adalah 2 program. Kalau Pak Solihin misalkan di sini ikuti sini saja, 2 program. Boleh di copy, boleh ditulis langsung, silahkan. Ditulis 2 program gitu. Oke, ditulis langsung gini boleh, di copy silahkan. Kalau sudah di oke. Karena saya nggak mau oke, saya close. Nanti akan didapatkan kalimat seperti ini Bapak Ibu.
kuantitas ada rencana program pengawasan BIMLAT, hasilnya 2 rencana program. Gitu Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya tambahkan indikator. Kalau Bapak Ibu baru satu, saat di sini ada indikatornya ada 3 ya, ada kuantitas, ada waktu, ada biaya. Tapi saya menuliskan hanya 2 saja. Kita tuliskan 2 kuantitas, yang satunya adalah waktu. Caranya bagaimana? Kita klik tambah indikator. Aspeknya adalah waktu. Indikatornya kita lihat di RHK kita, indikatornya waktu apa? Kita lihat. Nah, di sini ya, waktu indikatornya ada ketepatan waktu. Kita klik, kita Ctrl C. Copy maksudnya. Kita tempel di sini. Ctrl V. Nah, targetnya berapa lama? Kita lihat di RHK tadi, 2 bulan. Maka kita tuliskan di sini 2 bulan. Itu Bapak Ibu. Kalau sudah oke. Tapi saya nggak mau tombol oke karena saya sudah membuat. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti hasilnya Bapak Ibu, rencana yang kita intervensi itu adalah punyanya Kak Japdin adalah ini. Kegiatan pertama kita adalah membuat program di tahun 2022 ini ada 2 program, yaitu yang pertama namanya program kepengawasan dan yang kedua adalah program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah. Lah, target kita ada 2, target kuantitas dan target waktu. Kuantitasnya karena kita tadi merencanakan mempunyai 2 program, maka di sini ada 2 program. Waktunya kita target 2 bulan pertama, Januari Februari atau Juli Agustus, silahkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat SKP tahun sebelumnya sama seperti itu. Selanjutnya kalau sudah, ini tadi kan baru 1 Bapak Ibu ya. Ketika kita mau menambahkan lagi Bapak Ibu, maka kita harus kembali ke sini lagi, kembali Bapak Ibu. Atau tambah RHK lagi silahkan. 1 tadi sudah, sekarang yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua kita lihat di RKH apa tadi? Rencana hasil kerja RHK-nya yang kedua. Misalkan Pak Solihin, terlaksana pembinaan guru dan kepala sekolah. Targetnya 10 bulan 1 laporan. Maka kita buat ini, kita klik di sini, kemudian kita copy, kita tempelkan di sana tadi. Tapi intervensinya siapa? Tolong kita tanya dulu. RHK-nya ditempelkan di sini nanti. Sini ya, Ctrl V gitu ya. Tapi di sini Bapak Ibu ulangi kembali kerjaan atasan kita apa yang kita intervensi. Misalkan masih yang pertama, ya silahkan saja sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya ya saya ambil yang 1 ini saja. RHK-nya utama ya Bapak Ibu ya, jangan salah, utama. Terus di OK. Setelah di OK, nanti Bapak Ibu akan tampil di layar seperti ini. Ya, yang kedua. Nah, gitu. Terlaksana pembinaan guru dan kepala sekolah. Sama seperti tadi, kita tambahkan indikator. Klik tambah indikator. Indikator yang pertama adalah kuantitas. Ya, kuantitas. Indikatornya apa? Lihat RKA. Kuantitas. Indikatornya adalah jumlah dokumen Bapak Ibu ya. Ini kita Ctrl C, baru ditempel di sini Ctrl V gitu Bapak Ibu. Targetnya apa? Sesuaikan yang ada di RHK Bapak Ibu ya. RHK kedua targetnya 10 bulan, ya ditulis 10 bulan. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai selesai dari semua yang Bapak Ibu rencanakan di SKP ini. Jadi kalau di sini di RHK-nya ada, misalkan di sini RHK-nya ada sampai belakang itu ada berapa RHK, sesuaikan saja.
Kalau misalkan ada 9 RHK, berarti kegiatan Bapak Ibu ya ada 9. Kalau RHK-nya ada 10 di sini misalkan, berarti ada 10. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan RHK nanti saya kirim di deskripsi grup ini. Ini hanya contoh, silahkan dirubah jika boleh saja. Sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu lakukan selama 1 tahun ini. Nanti setelah selesai Bapak Ibu seperti itu, mulai dari 1 sampai 9 ini selesai misalkan. Nah, di sini sampai 9 selesai, maka Bapak Ibu akan bisa melihat atau mencetaknya Bapak Ibu. Kalau dilihat metriknya belum kembali. Tapi kalau mau lihat yang tadi, apa itu tadi? Cetak, hasil cetaknya, Bapak Ibu bisa, ini maksudnya baru draft ya, sekali lagi baru draft. Jangan dikirim dulu. Setelah selesai Bapak Ibu mau lihat hasilnya kayak apa, bisa dicetak di sini. Klik cetak, langsung di OK saja. Langsung di OK. Mau diambil atau tidak nanti bisa dibuka Bapak Ibu. Nah, di download Bapak Ibu. Start download. Kalau begitu di download sesuai dengan tempatnya, silahkan Bapak Ibu cari. Misalkan saya mau download di sini, saya buka gitu. Maka saya bisa nyimpennya di mana terserah. Kalau saya nyimpennya saya taruh di dokumen saya Bapak Ibu ya. Dokumen saya itu di mana? Misalkan saya ada di punyanya pengawas. Pengawas itu pada urusan SKP gitu kan. Saya biasanya saya kumpulkan Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Maka nanti saya beri nama misalkan draft SKP 22 misalkan. Saya simpan. Maka begitu saya download Bapak Ibu, saya langsung bisa buka hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini. Kalau mau dikecilkan silahkan, mau diperbesar silahkan. Ini tombol kecil besarnya. Mau cetak silahkan, ini tombol printnya. Jadi ini Bapak Ibu hasil draft hasil yang kita buat tadi. Nama saya ini, nanti Pak Joko Santoso ini, atasannya kita, yang kita intervensi adalah ini. Rencana hasil kerjanya ada 9 tadi. Aspeknya ada kuantitas dan waktu, indikator kerjanya ada rencana, ada ketepatan waktu, rencana program 2 bulan, laporan dan sebagainya. Itu adalah target kita. Selesai sampai di sini Bapak Ibu. Namun sebelum nanti selesai yang 9, sekali lagi jangan buru-buru dikirim. Masih ada yang perlu dilanjutkan sebetulnya. Ada yang lanjutkan apa? Setelah selesai sampai bawah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus mengisi yang di sini. Lampiran. Lampiran ini Bapak Ibu bisa tuliskan dengan cara ngeklik edit. Kalau saya menuliskannya ada 4 yang dibutuhkan sumber daya, yaitu dibutuhkan biaya, diperlukan laptop, diperlukan alat tulis kantor, ATK, perlu transportasi. Kalau saya edit silahkan nanti diganti. Kalau ini salah tulis misalkan saya ganti gitu. Nggak usah diberi nomor ya Bapak Ibu ya. Langsung saja karena di sini tanpa boleh menuliskan nomor langsung di bawahnya, nanti otomatis akan mengganti nomor, terjadi nomor sendiri. Demikian juga skema pertanggungjawabannya kita isi. Ada perencanaan, ada laporan, ada evaluasi, dan ada tindak lanjut. Kemudian konsekuensinya apa? Apabila tidak tercapai sesuai target, perlu bimbingan lanjutan. Itu kita tulis. Dan nanti sekali lagi hasilnya akan ada tampak di sini Bapak Ibu. Nah, di sini ada dukungan sumber daya. Tujuannya apa? Ini supaya atasan kita tahu bahwa kita ini perlu biaya, perlu alat tulis kantor, perlu transportasi. Syukur-syukur dianggarkan ngono maksudnya. Skema pertanggungjawabannya apa? Ada rencana, ada laporan, ada evaluasi, ada tindak lanjut. Maksudnya adalah ketika kita melakukan pekerjaan itu memang ada perencanaannya, ada laporannya, dan ada
tindak lanjutnya. Konsekuensinya apa? Kalau nanti kita nggak sesuai, kan masih ada perlu bimbingan atasan gitu. Maksudnya supaya atasannya melakukan bimbingan. Kalau atasannya bimbingan menengahi berarti kan benar gitu, udah benar gitu. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali. Setelah ini selesai nanti Bapak Ibu, setelah ini semua selesai, Bapak Ibu kalau itu sudah yakin, silahkan klik ajukan SKP. Tapi perlu Bapak Ibu tahu bahwa ketika kita sudah mengajukan klik ajuan ini, ajukan SKP ini, kita tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP itu selesai ditinjau. Kalau yakin ya oke saja, karena saya sudah yakin punya saya, salah bener nggak tahu, pokoknya tak oke hari ini. Nah sekarang bunyinya sudah berganti, tadinya draft sekarang SKP dalam pengajuan. Oke Bapak Ibu, sekarang tinggal dua menu, boleh lihat metrik, boleh cetak. Saya tidak bisa berbuat lagi apa-apa Bapak Ibu, saya nunggu dilakukan persetujuan oleh atasan tadi, sehingga saya sekarang kalau mau lihat metriknya ya masih kosong. Kalau saya melihat yang cetak baru bisa. Oke, tapi seperti tadi Bapak Ibu ya. Nah saya tidak akan membuka lagi nanti sampai pada SKP ini sudah dicek sama atasan kita. Katanya kalau atasan kita saat ini adalah yang dikasih komando atau dikasih mandat adalah Pak Sopat, katanya begitu. Oke, itu saja Bapak Ibu yang kami banggakan seluruh pengawas wilayah 7. Semoga ini sedikit bisa membantu. Kalau Bapak Ibu tanggal 19 ada rencana melakukan pertemuan untuk pembuatan ini, silahkan untuk dilaksanakan. Mohon izin saya tidak bisa ikut karena kebetulan ada tugas pendampingan sebagai instruktur di Jawa Tengah Bapak Ibu ya. Mohon izin saya tidak bersama Bapak Ibu. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.